Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iam dalam program Refleksi Diri di Bulan Suci Ramadan bersama Ustadz Guru kita Dr. Muhammad Wajadi Ma'ruf, SPDI, MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Ustadz, memasuki bulan Ramadan ini tentu banyak doa-doa yang mungkin dari kita juga masih ingin tahu Ustadz. Langsung saja Ustadz, apa saja doa yang paling mustajab di bulan suci Ramadan? Ya. Silakan Ustadz. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita berbicara masalah doa yang mustajab, semua doa itu dia akan mustajab pada bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan. Apapun yang kita minta pada bulan suci Ramadan, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bulan ini adalah bulan yang memang Allah sudah memberikan hadiah khusus. Ada kelebihan khusus yang dimiliki Ramadan ini adalah bagaimana mengabulkan doa itu. Kalau berbicara masalah doa, itu kan sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang sering diulang-ulang ketika mau buka puasa. Allahumma inni afun. Itu. Kalau itu yang kita baca, insya Allah kedahsyatan api neraka kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau ada hal-hal yang kurang sebelum Ramadan itu ada hal yang kita merasa tidak dikabulkan, maka tebus pada bulan suci Ramadan. Insya Allah apapun keinginan kita, apapun hajat kita, kalau kita bangun mengetuk pintu langit, apalagi kalau bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan, insya Allah doa itu akan terkabulkan dan memang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita bersungguh-sungguh itu tadi berdoa. Ustaz, ini ada timbul pertanyaan dari netizen. Kapan waktu terbaik untuk berdoa selama bulan Ramadan, Ustaz? Kalau yang namanya berdoa itu setiap saat, ya. Waktu terbaik ya? Ya, terbaik setiap saat. Tetapi ada namanya tempat-tempat mustajab. Ya, Allah itu tidak pernah tidur, jadi kapan saja. Tetapi Nabi sudah menggambarkan ada tempat-tempat yang mustajab. Ada waktu-waktu yang mustajab. Umpamanya ketika hujan deras, itu tempat mustajab. Atau berdoa meminta kepada kedua orang tua. Karena doa orang tua itu juga luar biasa mustajabnya. Karena kenapa? Allah menggantungkan ridanya kepada kedua orang tua. Ridha Allah fi ridal walidain, suktullah fi suktul walidain. Ridanya Allah tergantung daripada ridha kedua orang tua. Jadi ketika kita merasa ada doa kita tidak terhijab, periksa itu. Mungkin ada dosa kepada kedua orang tua. Karena terkadang ketika kita sudah berkeluarga, kita lebih memilih pasangan kita dibandingkan orang tua. Ingat, orang tua itu adalah luar biasa kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan hadir di dunia ini tanpa reda atau pengorbanan daripada kedua orang tua. Ustaz, ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ustaz, saya lanjut ketika kita berpuasa lalu berbuka dengan berdoa, apa keutamaan dalam doa berbuka puasa, Ustaz? Silakan. Oke. Jadi ketika kita berdoa, karena kenapa? Salah satu tempat diijabahnya doa itu ketika kita mau berbuka, doa berbuka puasa. Ya. Jadi ketika kita sudah berdoa mau berbuka, maka berdoalah di situ. Apa yang kita inginkan, karena kenapa? Allah itu sangat-sangat mencintai yang namanya orang yang beribadah puasa. Olehnya itu di situ Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi ketika kita mau memasukkan makanan dalam mulut, kita berdoa. Perbaiki apa hajat kita, apa doa kita, apa yang selama ini kita inginkan. Umpamanya ada gasturi. Apa itu gasturi? Gadis Tua Republik Indonesia. Umpamanya lama sudah menjadi gadis. Minta di sini. Minta.
Itu berdoanya Allahumma lakasumtu dulu atau itu kan Allahumma lakasumtu itu kan hanya apa namanya mukaddimah itu. Belum inti doa itu. Baru bercakap-cakap. Iya. Allahumma lakasumtu. Wa bika amantu. Iya. Itu kan baru apa namanya laporan kepada Allah, hari ini saya berpuasa, ini saya mau berbuka, itu kan baru laporan. Iya. Belum masuk doa. Setelah dibaca itu laporan kita mau memasukkan, maka berdoa. Iya, atau kita merasa sakit, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berbuka puasa itu. Saat berbuka puasa minta itu. Atau ada tubuh kita yang sakit, minta. Yang paling apa namanya? Umpamanya ada doa apa? Sakit kita atau kanker itu. Sebelum itu memasukkan makanan, ampun, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Insyaallah itu doa. Itu doa itu. Artinya kita tekankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bertobat, menyesali dosa kita, langsung diangkat itu. Karena salah satu yang menyebabkan itu penyakit itu tadi adanya dosa. Ya. Makanya supaya tubuh sehat kita diajarkan minta keberkahan itu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, kita minta keberkahan sebelum memasukkan makanan. Ya. Sekian banyak orang yang mudah sakit itu karena tidak minta keberkahan. Insya Allah, kalau apa yang masuk dalam tubuh kita berkah, insya Allah akan dijauhkan dari penyakit. Terbukti, Nabi itu kan tidak pernah sakit. Hanya dia sakit waktu menjelang sakaratul maut. Meskipun ada dalam riwayat yang lain mengatakan Nabi juga pernah sakit, padahal tidak. Hampir, artinya di sini Allah mau memberikan contoh. Jadi sewaktu pertengahan umurnya Nabi itu ada yang mau mengirimkan tenung, doti dalam bahasa, tetapi belum kena. Hanya Allah mau memberikan contoh kepada manusia. Jadi ketika engkau diuji seperti ini yang kau baca. Bacanya nanti kita kalau ada kesempatan yang lain. Doanya malaikat Jibril ketika ada wanita yang mau mengirimkan tenung kepada Nabi. Jadi Nabi tidak sakit di situ, hanya mau. Baru ada yang berniat. Karena Nabi adalah orang yang dicintai, langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sampai itu dotinya. Nanti kalau ada waktu saya paparkan apa doanya itu malaikat Jibril. Baik Ustaz, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga atas ilmu dan wawasannya Ustaz. Baik, untuk pemirsa di rumah, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.